Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini bersama-sama hadir di majelis yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lanjut dengan haul urus kumpul yang moga-moga amal yang kita lakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah, bisa menambahkan kecintaan kita, mahabbah kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada guru-guru kita bil khusus Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Habsyi, Al-Habib Mustafa Muftan, dan Habib Ahmad Al-Idrus, dan putra beliau Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi, dan para habaib, para guru yang moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau-beliau sehat, afiat, panjang umur, hidayah hingga tetap bisa membimbing kita, mengenalkan kita kepada Allah dan mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumil qiyamah bisa memimpin kita dan memimpin kita masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kalau bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, sekaligus juga kalau sekarang sejak 17 tahun yang lalu sampai sekarang bersamaan dengan haulan guru sekumpul. Ada dua peristiwa besar kalau di Kalimantan ini, Isra Mi'raj dan haul. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suatu mukjizat yang luar biasa bagi kanjeng Nabi, dengan keramat teristimewa. Nabi diisrakan, Isra itu perjalanan malam, dan kemudian dimi'rajkan, dan itu perjalanan naik, perjalanan naik dan mi'raj. Biruhi wal jasad al mu'tamad. Pendapat mu'tamad al ulama bahwa Nabi dengan jasadnya, rohnya diisra dan mi'rajkan oleh Allah. Ada perbedaan pendapat memang, tapi yang mu'tamad, pendapat yang paling kuat adalah biruhi wal jasad, dan itu semua adalah kehendak Allah. Satu perjalanan yang tidak mungkin bisa dilakukan kalau dengan akal manusia. Perjalanan dari Masjid Haram Mekah menuju Aqsa Palestina yang pada zaman itu membutuhkan waktu 1 bulan perjalanan. Kalau sekarang dengan pesawat sekitar 3 jam 4 jaman, dan kemudian perjalanan dari Masjid Aqsa naik sampai Sidratil Muntaha itu hanya membutuhkan waktu 3 sampai semalam. Tapi semuanya itu dilakukan oleh Nabi biruhi wal jasad, dan Nabi mendapatkan hikmah yang sangat banyak di perjalanan tersebut. Dan itu tidak lain karena iradahnya Allah dan kudrahnya Allah, karena Allah yang menciptakan ruang dan waktu. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ruang, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan waktu. Makanya kalau di tauhid dikatakan ada hadis namanya hadis jariyah. Ya, hadis jariyah. Jariyah itu budak. Ini kadang suka diambil dalil oleh beberapa orang yang punya pendapat berbeda akidahnya dengan kita secara tauhid. Bukan akidah tauhid. Yang mengatakan Allah di mana? Allah di langit. Ini akidah yang bukan Asy'ariyah Maturidiyah atau bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena penunjukan tempat itu berarti Allah membutuhkan ruang dan waktu, dan itu mustahil bagi Allah. Karena Allah tidak membutuhkan apapun yang diciptakan. Dengan mendalilkan hadis jariyah, ketika satu jariyah bertanya sama Nabi, "Aina Allah?" "Allah fis sama," atau kama qala makna hadis.
Ketika ada satu budak datang bersama Nabi, kemudian budak ini tanya, Allah di mana? Nabi menjawab, Allah di langit, di atas, di sana. Dan ini ditafsirkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Nabi menjawab sekapasitas dari penanya itu budak, dan budak pada zaman itu tidak berpendidikan. Dan Nabi menunjukkan tamsil daripada langit ini adalah Allah Maha Tinggi, bukan dalam arti tempat. Karena Allah tidak menunjukkan ruang dan waktu. Logikanya. Kalau Allah membutuhkan tempat, Allah di langit, atau Allah duduk di bersemayam di kursi. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam duduk di kursi arsy singgasana. Gampang secara logika. Kalau misalkan kita meyakini Allah duduk di arsy, Allah ada di langit dan seterusnya, kita tanya, dulu mana Allah dengan arsy? Dulu mana Allah dengan kursi? Dulu mana Allah dengan langit? Kalau dijawab ya dulu Allah, karena Allah yang menciptakan itu semua. Oke. Kalau memang dulu Allah, di mana Allah bertempat ketika tidak ada langit, tidak ada arsy, tidak ada kursi? Ini kita jawab logika aja. Oke, kembali lagi masalah soal. Dengan perjalanan segitu singkat, dengan perjalanan yang demikian singkat, tapi mempunyai waktu yang panjang. Karena Nabi mendapatkan banyak hikmah di sana, mulai dari Mekah, Aqsa, naik ke atas, itu semuanya ditunjukkan oleh Allah apapun. Hal-hal gaib ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi bertemu arwah anbiya dan rasul. Nabi bertemu kepada arwahnya nabi-nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Dan Nabi melihat tampil-tampil dari segala macam. Bahkan Nabi melihat orang-orang yang disiksa di neraka bukan tampil, tapi itu kenyataan. Padahal belum kiamat ya, tapi Nabi sudah lihat. Melihat surga belum kiamat, tapi Nabi sudah lihat. Ini semuanya karena Allah lah yang menciptakan ruang dan waktu. Allah berkehendak atas apapun yang diciptakan. Dan Allah tidak membutuhkan apapun yang diciptakan. Allah tidak memerlukan apapun yang Allah telah ciptakan dan akan diciptakan. Dan Allah tidak memerlukan kita untuk masuk ke surganya semuanya. Allah tidak membutuhkan dan memerlukan kita untuk tidak masuk di neraka. Allah tidak memperdulikan sebetulnya kita mau surga kah, neraka kah, itu tidak ada pengaruh dari Allah. Karena Allah Maha dari segala Maha. Tapi karena Allah punya sifat Rahman dan Rahim, Allah punya sifat pengasih dan penyayang, maka Allah menurunkan perintah sholat. Yang perintah tersebut pada waktu Isra Mi'raj itu. Yang sebelumnya sholat itu sudah ada. Perintah sholat sudah ada sejak zaman dahulu. Cuma menurut ba'dul ulama, seperti dalam kitab Hasyiah Baijuri, Al-Imam Baijuri rahimahullah, dan beberapa kitab yang lain, sholat yang Anbiya dahulu memang ada sedikit perbedaan dengan sholat Nabi Muhammad dari segi beberapa rukunnya. Tapi intinya sama, sholat. Satu kunci, satu jembatan untuk kepada Allah, satu kunci dan jembatan untuk kita layak mendapatkan ridhonya. Karena kita tidak dibutuhkannya, maka kita karena kasih sayang Allah, Maha Pengasih Maha Penyayangnya Allah, kita dikasih kunci dengan sholat supaya kita mampu untuk mendapatkan ridhonya dan layak. Tapi yang lucu ini, kita melakukan kewajiban kita tersebut yang harusnya kita lah yang membutuhkan, kita melakukannya setengah hati. Dengan kita asal melakukan, tanpa kita memahami, tanpa kita berusaha memahami, tanpa kita mempelajari gimana sih cara sholat yang benar, gimana sih cara sahnya sholat itu seperti apa, kita tidak memahami itu. Kita hanya, ya pokoknya saya sholat, yang penting kan saya sholat, yang penting sudah sholat. Apakah sholat kita khusyuk, apakah sholat kita tumanina, apakah sholat kita sesuai dengan aturan kesahannya sholat, apakah sholat kita ini mempunyai makna yang luar biasa pada hati kita, yang merupakan tanha anil fahsya wal munkar, apakah tidak, kita tidak memperdulikan itu. Yang penting kita sholat. Kita berbuat begitu seolah kita dibutuhkan sholat kita ini. Padahal kita lihat dari awal, Allah tidak pernah memerlukan dan membutuhkan apapun dari makhluk. Kita lah yang membutuhkannya, kita yang memerlukan sholat itu.
Dan sholat ini kalau misalkan kita mengerjakannya dengan cara yang benar, dohiran dan batinan, maka kita akan mendapatkan satu sir yang luar biasa dan mendapatkan kenikmatan dan kelezatan yang tidak mampu kita ceritakan. Ada di Hadramaut, ada seorang habib yang dia ini divonis sama dokter sakit gula, kakinya luka, jempolnya, kalau nggak salah jempolnya papanya itu merasa kakinya luka. Tidak sembuh-sembuh luka ini, kemudian diperiksa sama dokter, oh ini harus amputasi, harus potong. Nah Habib ini punya amalnya, mujahadahnya, zikirnya tidak berhenti. Kalau tidak lisan hati, tetap zikir sholat itu tidak berhenti, tidak berhenti. Sampai orang mau bertanggung itu suka, takut memutuskan zikirnya. Akhirnya si anaknya ini dikasih tahu sama dokter, ini harus amputasi. Katakan ya, ini harus amputasi. Apa amputasi? Ya orang tua ya kan, dipotong begini, potong aja. Enteng ya, ingat, potong aja. Kata dokternya, tapi antum makan saya bius. Apa bius itu? Ya antum mana buat tidak sadar, pingsan. Oh enggak. Anak tidak pernah mau untuk berhenti berpikir. Si mujahadahnya sampai tidurnya sebentar. Kenapa? Saking mujahadahnya pikir. Tidak mau berhenti. Bingung, tidak mungkin. Hah? Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sebelum berangkat ke sini. Makanya saya mohon maaf ini saya duduk ini karena ini sebabnya. Saya ini sakit gigi beberapa pecah, kemudian sakit luar biasa, akhirnya harus dicabut. Itu dibius, berkali-kali dibius, dicabut masih sakit, akhirnya nggak jadi. Suruh balik 4 hari kemudian, jadi sakitnya diundur sama dokter. Sakit hati itu sama dokter karena nggak bisa dicabut, akhirnya balik lagi suntik lagi dengan beberapa kali suntikan di biosnya itu sampai masih terasa tetap bismillah. Ini gigi di bios itu pakainya sakit luar biasa, apalagi kaki kan nggak mungkin kalau tanpa bios sama sekali. Bingung dokternya, terus melihat anaknya juga bingung, saya ambil sih ya kelas ini. Saya tak sholat. Kalau anak sudah sholat cuma duduk karena sakit kakinya sakit. Anak mau sholat, kalau anak sudah dalam sholat, operasi. Potong. Ya. Sholat apa ya? Begitu sholat, dokter itu potong, nggak tahu ya apa, saya itu. Wala bergerak, sholat biasa sholat cuma duduk. Selesai sholat, ayo katanya mau dipotong. Sudah berbadan. Tidak terasa. Kenapa demikian? Saya sering mengumpulkan di pengajian. Orang kan sering tanya gimana sih cara supaya khusyuk dan gimana sih khusyuk itu. Banyak di antara kita yang suka sepak bola kalau orang laki. Kalau orang perempuan mungkin sukanya apa? Sinetron. Layangan putus. Di sini ada tak layangan putus itu? Ibu-ibu suka nonton? Hah? Suka nonton nggak layangan putus itu? Suka? Lu suka katanya? Jangan dulu. Bahaya layangan putus karena banyak suami-suami ketika pulang dari kerja setor HP sama suami istrinya. Periksa satu-satu. Ini habis WA siapa, telepon siapa, ditanya kenapa kok putus? Setiap saya pulang harus periksa HP karena saya lihat di sinetron layangan putus gitu. Kata suaminya, coba karena belajar TV ya. Ketika kita suka dengan satu hal, orang laki suka dengan sepak bola, orang perempuan mungkin suka dengan cerita film-film sinetron. Ketika kita melakukan itu yang kita suka, maka kita akan tenggelam. Itu cara untuk kita mengetahui gimana sih cara khusyuk, ya itu sudah. Atau orang anak muda-muda suka main game, tenggelam ya kan? Tenggelam. Ada yang berita beberapa waktu yang lalu ada orang anak muda main game itu sampai 28 jam. Game online di satu apa namanya, di tempat komputer gitu.
28 jam sampai mati. Kan udah berita beberapa tahun lalu sampai mati karena makannya dan juga ngopi ngerokok, makannya di situ, kencing sebentar, duduk kaki lanjutkan 28 jam mati dia. Nah, untuk pindah matinya kayak apa ya? Ketika kita melakukan sesuatu yang kita suka, yang kita nikmatin, maka kita merasakan tenggelam di situ. Itulah khusyuk. Kalau kita ingin tahu bagaimana para aulia sholihin kekhusyuan mereka seperti apa, itu seperti itu, bahkan lebih. Kenapa? Karena kekhusyuan dalam menikmati hal yang sifatnya duniawi, kekhusyuan yang sifatnya semu sebetulnya. Kenapa? Dibantu sama hawa nafsu. Hawa nafsu ini bisa memanipulasi akal pikiran kita, otak kita, akal kita. Ketika kita merasakan sesuatu yang sebetulnya tidak nyaman, tapi ini menjauh dari Allah, maka hawa nafsu akan menambahkan kenyamanan palsu. Hawa nafsu itu tak memanipulasi, betul. Apalagi kalau jiwa kita sedang marah, pintar sekali untuk memanipulasi cara melampiaskan kemarahan. Kayak contoh lah, ada orang laki marah berat, marah besar sama istrinya. Mungkin istrinya disuruh mungkin kopi tidak mau atau gimana. Maka di dalam hati ada omongan bisikan untuk melampiaskan kemarahan supaya istri tahu kalau kita lagi marah. Dengan apa melampiaskannya? Dengan hal-hal yang sifatnya itu justru makin mudorot. Kita banting gelas, banting piring, banting TV, banting istri. Karena kita dimanipulasi sama hawa nafsu seolah-olah kalau kita melakukan itu kita akan puas. Dan kita merasakan kepuasan ketika melakukan itu. Tapi kepuasan itu kepuasan palsu. Kenapa? Ketika selesai semuanya dan reda kemarahan dan akal kita kembali normal, kita akan melihat dengan penyesalan. Piring pecah, gelas pecah, TV pecah berlunas, istri berantakan, dibanting, belum urusan dengan mertua. Ini hawa nafsu. Nah, kalau kita khusyuk dan mendapatkan kenyamanan ketika ibadah mendekat kepada Allah, maka ibadah yang kita lakukan itu karena Allah, maka kenyamanan yang kita peroleh adalah kenikmatan yang hak. Maka daerah para ulama aulia, kalau kita lihat dalam manhajnya, dalam sejarahnya, mereka ketika beribadah tenggelam mereka, tenggelam dengan ibadahnya, dipotong kakinya nggak sadar. Kalau kita jangankan dipotong kakinya, ketika kita sholat buat semut dengan suaranya nyamuk aja bingung. Atau lagi sholat HP bunyi, entah lagi sholat seperti ngangkat. Hah? Sempat-sempatnya bingung ngangkat mati. Sempat-sempatnya juga update status juga kadang-kadang. Dan kekhusyuan tersebut, kenikmatan-kenikmatan yang dapat dari kekhusyuan itu tidak akan kita peroleh begitu saja kecuali dengan bertahap. Ada tahapan-tahapannya. Apa tahapannya? Sama dengan kita nonton televisi, kita memainkan suatu permainan dan seterusnya. Kita mengenali apa yang kita lakukan. Kita mengenali apa yang kita lakukan dan kita mengetahui kepada siapa kita melakukan dan kita mengenalinya. Maka ketika kita mengenal apa yang kita lakukan, mengenal kepada siapa kita melakukan dan demi siapa kita melakukan, maka akan timbul khusyuk. Banyak orang tanya gimana sih cara khusyuk? Itu kenali. Dan ketika kita mengenali itu, kita melakukan perintahnya dengan cara yang sesuai aturan yang sudah diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para ulama aulia kepada kita sekarang. Kembali ke awal tadi, karena kita tidak pernah ditentukan oleh Allah apapun yang kita lakukan, maka kita harus melakukan dengan aturan yang sudah diturunkan. Kita melakukannya dengan aturan yang berlaku. Syarat sahnya, menutup aurat, menghadap kiblat dan seterusnya, seperti menghadap kiblat dengan dada, bukan dengan wajah. Ada orang salah paham menghadap kiblat itu dengan wajah, bukan dengan dada. Kalau kita berdiri, ya tidak duduk di antara dua sujud, menghadap kiblat itu dengan dada. Ya, kalau rukuk, sujud itu dengan kedua pundak dan ini apa namanya kepala, lutut kepalanya, bagian atas ini, menghadap kiblatnya. Karena banyak orang yang salah kaprah ketika sholat begini, tangannya di kiri,
dadanya ke kanan, sedangkan kiblat ke situ, nggak sah itu. Loh ini gimana? Gini ada sejarahnya sebetulnya. Sejarahnya begini ini, karena pada zaman itu ada riwayat, memang ini ada riwayat. Tapi yang pendapat Imam Ali dan Mu'tamad dengan kondisi normal begini, yang seperti dilakukan para baik dan para guru. Yang begini ke kiri ini karena zaman peperangan dan pedang letaknya di kiri. Ada yang jawab, kalau sekarang bukan pedang, apa? HP. Jadi kan lebih cepat ngambil HP. Pada bunyi itu langsung. Nah kalau kondisi begini dia sholat, badannya ke kanan, tidak menghadap ke kiblat, batal sholatnya. Dan kemudian untuk aurat, dan kemudian suci dari hadas besar kecil, suci dari najis dan seterusnya dan seterusnya. Persyaratan-persyaratan sholat yang secara zahir wajib kita laksanakan dan kita sempurnakan. Dan juga tidak lupa dengan persyaratan batin, yaitu persyaratan qabul ibadah atau qabul sholat dalam hal ini. Itu semua kita lakukan dan kemudian kita berusaha menimbulkan atau memunculkan bahwa kita mengenali. Dari mana mengenalinya? Dari pengetahuan kita tentang siapa Allah, sifat-sifat Allah, siapa Nabi Muhammad SAW. Kita mengenali itu dan apa itu syariat, apa itu agama. Kita mengenali itu, maka lambat laun kita akan muncul kekhusyuan dan akan muncul ladzatul iman, ladzatul ibadah, ladzatul amal, ladzatul sholat dan seterusnya. Kelezatan duniawi yang sifatnya duniawi itu cuma sementara sifatnya, dan kenyamanan dan kelezatan yang sifatnya jadi begitu. Kita ngopi, penggemar kopi, mungkin makan tertentu, makanan nikmat, atau mungkin yang bagi ahli hisab merokok ini merokok itu mendapatkan kenyamanan, kenikmatan dan seterusnya. Itu kenikmatan duniawi begitu sudah. Ini kalau kenikmatan secara batinnya qalbiyah, kenikmatan yang tidak bisa diceritakan. Kalau kenikmatan lisan masih mungkin lah kita ceritakan walaupun tidak sakurat, tidak akan bisa akurat. Karena rasa, dzauq itu tidak bisa diceritakan. Ini kita bahas tasawuf, dzauq itu tidak bisa diceritakan. Hanya bisa didekatkan, tapi tidak akan akurat. Ya kita semua yang hadir di sini, insya Allah banyak yang suka dengan pedas. Tapi menceritakan pedas itu seperti apa tidak akan sama setiap orang. Ya kan? Dzauq lain akan berbeda-beda sebenarnya. Suka manis seperti apa? Suka kopi seperti apa rasanya? Dzauqnya kan beda-beda. Begitu juga dengan dzauq ketika ibadah, dzauq berbeda, kenyamanan hati. Yang ketika kita melakukannya dan kita mendapatkan kenyamanan hati, tidak akan mungkin kita mampu menceritakan, dan kita akan selalu merindukan dan selalu menginginkan. Ibarat orang ketagihan. Para aulia, para sholih seperti yang tadi Anda ceritakan. Beliau ini di Hadramaut ini, habis anak lupa namanya siapa. Beliau itu sudah merasakan dzauqnya, ladzatnya zikir, hingga tidak mau untuk berhenti. Kalau misalnya dia bicara sama orang, hatinya selesai lisannya dan hati. Mereka banyak orang suka kalau mau bertamu sama beliau, takut putuskan ini, takut putuskan zikirnya. Kita waktu itu pulang ke sana, kita takut putuskan ini. Mujahadahnya beliau istimewa kalau sudah merasakan itu semuanya, dan kita tidak akan mampu untuk melakukan itu semua tanpa kita memiliki pengetahuan, dan kita tidak akan mampu memiliki pengetahuan tanpa kita menimba pengetahuan itu dari orang-orang yang punya sanad, para guru, para habaib yang bersanad nyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Dan ngomong-ngomong beliau ini masih banyak yang ada di antara kita, Habib Abdullah dan para guru-guru yang lain, para habaib yang lain. Ikuti, duduk, dengarkan apa fatwanya, dengarkan apa taklim pelajarannya, ilmu-ilmunya. Sebab ketika kita sudah ditinggal oleh para ulama, para aulia, para guru, kita akan timbul penyesalan. Kayak contoh sekarang, Anda yakin bukan cuma orang Banjar, banyak orang-orang yang merasakan menyesal kenapa dulu pada guru sekumpul tidak hadir di majelisnya. Betul kan? Makanya sekarang hadir hallnya.
Banyak orang sekarang hadir hallnya ketika ditanya ente dulu pernah ada taklim sama beliau? Enggak pernah. Pernah hadir majelisnya? Enggak pernah. Pernah hadir taklimnya? Enggak pernah. Tapi hall, masya Allah, tiap tahun sama 17 tahun. Kenapa demikian? Karena sudah rindu. Padahal belum pernah ketemu. Dan kerinduan yang tidak akan mungkin mampu untuk terbayarkan kecuali kita nanti ditakdirkan dengan Allah duduk bersama dengan beliau-beliau tersebut. Kalau kita ditakdirkan, bukan ditakdirkan. Rindu yang akan mungkin bisa terobati. Dikatakan oleh Rabi Abdul Adawiyah, asyauqu da wa dawa'uha likar. Rindu itu adalah penyakit. Obatnya apa? Bertemu. Maksudnya bertemu bersama kasih dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dia telah. Bukan kayak para jomblo-jomblo di sini. Kalau jomblo di sini ketemunya jomblo mati. Nah, betul. Ini jomblo-jomblo ketawa semuanya. Nah, ketika kita ada guru, ada habaib, ada guru yang ada di tengah-tengah kita, beliau masih sehat dan semoga sehat terus panjang umur. Kita manfaatkan itu sebenarnya. Kita pergunakan kesempatan tersebut. Karena kita lihat zaman sekarang ini sudah zaman akhir. Dan zaman akhir ini ditandai dengan banyaknya aulia ulama yang benar-benar ulama diambil oleh Allah. Dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh kanjeng Nabi, Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu kecuali mencabut ulama. Yang bidal ilmu bidal ulama. Mencabut ilmu, menghilangkan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mewafatkan ulama. Ulama-ulama yang benar-benar ulama. Banyak kan sudah meninggal, guru fulan, habib fulan, kiai fulan, ustaz fulan, banyak. Bah Maimun yang kemarin setahun yang lalu ya. Bah Maimun yang masuk ke Bali, ulama Maimun. Orang ulama. Ustaz Habib Tahir, Al-Kahf. Banyak, satu persatu. Nah, masyarakat secara kodrat mereka ini membutuhkan panutan, membutuhkan pedoman dalam bersyariat. Nah, ketika membutuhkan panutan dan pedoman di dalam syariat tersebut, maka masyarakat mengangkat orang-orang dengan kriteria menurut mereka seorang ulama. Tapi kriteria zaman sekarang berbeda dengan kriteria zaman dahulu. Kriteria zaman sekarang, kalau zaman dulu kan itu dianggap jadi guru ulama itu adalah orang yang alim, alama, hafal ini, hafal itu, baca kitab kuning, baca kitab ini segala macam. Kalau sekarang enggak. Sekarang dilihat kadang-kadang dari casing. Itu masya Allah ulama besar. Kita tahu dari mana? Imamahnya gede, jubahnya besar. Casing. Maaf, jujur aja, casing. Bukan dari isi. Kalau dulu isi orang lihat. Orang nggak boleh pakai imamah, pakai jubah sama dulu hatta di Hadramut. Di Hadramut jadi kalau ada orang pakai imamah, ditanya itu sudah apa sudah? Itu sudah paham minhaj, itu sudah hafal minhaj. Belum ada pakai imamah. Memang ada perbedaan di antara ada yang pakai imamah dengan dakwah untuk dakwah. Ya, ada yang imamah dengan masalah ilmu. Nah kalau sekarang orang pakai imamah, pakai jubah belum tentu juga alim, bisa tanya kayak gitu. Kenapa? Karena orang sekarang melihat penampilan. Al-Imam Ali mengatakan undur ma gala wa tandur man gala. Lihatlah apa yang dikatakan. Jangan lihat siapa. Tapi masyarakat punya kodrat, masyarakat punya sifat akan melihat siapa yang berkata, bukan apa yang dikatakan. Karena banyak di antara kita yang tidak akan menghormati orang alim sekalipun tapi penampilannya biasa. Ada orang alim alama penampilan biasa banyak loh. Banyak. Nah, maka ketika kita mempunyai guru yang benar, punya sana, seperti di sini ada Habib Abdillah, ada guru-guru, pegang mereka, pegang dan ikuti, ikut taklim, ikut belajar, dan amalkan apa yang diketahui. Jangan terus kita cari-cari yang aneh-aneh. Akhirnya ketika cari yang aneh-aneh nanti salah, dapat yang KW malah palsu. Kan sudah pernah kejadian, kan sering kejadian.
sini namanya besar ini itu terus kemudian dikasih fatwa, dimintain fatwa, keluar fatwa sesat semua, ngawur semua, dan tahunya dia nggak pernah mondok, nggak pernah apa, mengandalkan Syekh Google. Ada orang ceramah yang menceritakan satu, karena yang ceritanya satu kiai alim alamat di Jawa, ngomong cerita sama atau kiai itu Sofi, mungkin ada yang tahu dia itu Sofi, kiai Muhammad itu Sofi itu teman-teman kita alim, dia alim. Waktu di pondok itu dia keluar dari permukaan supaya membaca ceritakan itu pernah kan ada satu ulama, satu dai yang ceramah, dia bawa satu kisah. Jadi kita berdua sama dia, anak berdua sama dia cerita di majelis. Dia mau cerita satu cerita yang kan nggak pernah nemu di kita. Padahal dia ini hobinya baca. Ada pernah tak di sana ke rumahnya. Maaf, Ustaz, tadi itu berapa hari yang lalu antum ceramah gini bahas tentang ini kisahnya apa di mana? Orang nggak pernah baca. Dia bukan ngetes kenapa, cuma karena dia memang hobi baca. Orang-orang haus tuh fungsi itu suami itu. Dia nanya. Jawabnya kaget saya. Apa? Boleh. Saya baca di internet. Jadi Google saya. Bukan di kitab, tidak ada sumbernya. Apa sih? Ini kan ngawur. Kalau kita tidak hati-hati dengan guru, tidak hati-hati dengan apa yang kita jadikan panutan dan pedoman, maka kita bukan menuju ke Allah, bukan menuju ke ridhonya Allah, malah tersesat. Kita sholatnya akhirnya tidak benar, ibadahnya tidak benar, dirinya salah semua. Terus bagaimana kita bisa menuju ke Allah mengandalkan hati? Tidak bisa. Orang mungkin menuju ke Allah hati saja tidak cukup. Kenapa? Biar ini wajib sah. Karena gobulnya ibadah, setiap apapun amal ibadah ada gobul. Gobulnya ibadah itu berkaitan dengan sahnya ibadah itu. Dan kesahannya ibadah itu letaknya zahir. Umumnya zahir, 99% zahir. Kesahannya ibadah. Amal ibadah yang diterima oleh Allah, yang gobul, yang mengakibatkan kita mendapatkan sirnya ibadah, lezatnya ibadah, kenikmatan ibadah dan seterusnya, itu semuanya dari ibadah yang sah. Kalau ibadah yang sah belum tentu diterima. Ibadah yang sah belum tentu diterima. Ibadah yang diterima pasti hasil dari yang sah. Nah, ibadah yang sah aja belum tentu diterima, gimana yang nggak sah? Terakhir ada orang yang suka meremehkan ini ya, mengatakan Tuhan saya tidak tahu kan kalau misalkan dia salah dalam amal ibadah dia, misalkan maaf ya, ada orang sholat 4 rakaat, waktu rakaat kedua tahiyat awal dia lupa diri, imam berdiri, kan biasa tuh kalau imam lupa diteriaki subhanallah kan gitu kan. Nah ketika imam berdiri ke rakaat ketiga lupa ada sholat awal diteriakilah sama makmum subhanallah. Imamnya sadar lupa nggak sholat awal, baliklah dia duduk, apa hukumnya? Batal. Dan banyak yang tidak paham ternyata kalau itu batal. Terus balik. Nah ketika akhirnya dia tahu kalau itu batal, dia menganggap Islam rahmatan lil alamin, namanya nggak tahu. Berarti kan wajib qadha saya sholatnya. Salah. Tidak tahu dalam hukum fikih itu ada dua macam. Ada jahil bi udhrin, ada jahil bi ghairi udhrin. Jahil enggak tahu tapi udhur. Udhur berarti tidak wajib qadha. Mafu sudah. Ada jahil tapi tidak ada udhur, wajib qadha ini. Jahil yang udhur ini yang tidak wajib qadha antara lain orang baru masuk Islam, wajar namanya orang baru masuk Islam. Tidak ngerti hukum, tidak ngerti caranya, tidak apa-apa, maafu. Atau yang kedua hidupnya jauh dari ulama. Nah makna jauh dari ulama ini bukan berarti dia tidak pernah ngaji, bukan begitu. Daerahnya tidak ada majelis ilmu, tidak ada ulama, tidak ada guru, tidak ada habaib yang ngajar ilmu syariat yang wajib. Kalau itu yang terjadi, maka maafu kalau dia salah.
di hal-hal yang sifatnya umum, ya bukan hal-hal yang sifatnya membutuhkan pembahasan. Ini kan sifatnya umum kan, sifatnya maksudnya hal yang urgent, yang umum, yang dasar. Kalau tidak tahu, tidak mampu ketika dia di daerahnya ada majelis, tapi dia tidak pernah majelis, salahnya sendiri. Dan insya Allah di Indonesia ini di mana-mana tempat ada ustaz, ada guru, ada majelis, ada abain. Insya Allah, setahu saya gitu. Di pelosok-pelosok sekalipun ada. Maka kalau untuk maafu ketika dia tidak tahu, tidak ada maafu. Maksudnya wajib kodok. Pernah ada di salah satu kedalaman gitu ya. Ada orang sudah nikah 5 tahun tapi tidak tahu wajibnya mandi junub. Terus gimana dia kodok 5 tahun? Karena di jalan situ ada majelis, ada kiai, ada pondok, wajib dia untuk kodok 5 tahun. Kecuali dia hidup terpencil di satu hutan yang mungkin tetangganya tarsan-tarsan begitu. Jadi nggak tahu mana-mana, nah ini maafu kalau itu maafu. Jadi harus betul-betul kita perhatikan kalau kita ingin mendapatkan lezatnya iman, lezatnya takwa, lezatnya ibadah dan mendapatkan karunia dengan ridhonya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan sesuai dengan aturan, bukan semau kita, karena Allah tidak pernah memerlukan apapun yang kita lakukan dan Allah tidak pernah memerlukan kita dan Allah tidak memerlukan apapun yang telah Allah ciptakan. Ada tahu dari hati aja tidak. Allah menciptakan segala sesuatu tidak pernah diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dengan berkat bulan Rajab, bulan yang dimuliakan, dengan berkat isyarat Nabi, dengan berkat guru kita lagi dan Muhammad Murid, dan dengan berkat para habaib, para guru, dengan berkat kaulan guru sekumpul, dengan berkat para alim-alim, para ulama-ulama, para wali auliya, moga-moga kita semua diberi oleh Allah pengetahuan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, diberi pemahaman ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua yang hadir tidak kita beranjak dari tempat mulia ini kecuali kita telah membawa iman yang bertambah, keimanan yang bertambah, ketakwaan yang bertambah, mahabbah cinta yang bertambah, dan kita tidak pulang ke rumah kecuali kita membawa keberkahan di rumah tangga kita. Dan moga-moga nanti kita di yaumul qiyamah diantar oleh para guru, para habaib, para ustaz masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diantar menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya Allahil batin dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para baik, para alim ulama hadirin wal hadirat rahimahumullah.